Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Agustina dari Pendidikan Matematika kelas PMM 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensial, definisi 6.1.1 dan teorema 6.1.2. Definisi 6.1.1, kita misalkan diberikan interval A, B merupakan himpunan bilangan real. Nah, fungsi f di mana interval I dipetakan ke R dan C merupakan elemen interval I. Maka kita katakan bahwa sebuah bilangan real adalah turunan dari f. Pada C jika diberikan sembarang epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0. Karena epsilon lebih besar 0, maka dia bernilai positif. Begitu pula dengan deltanya, karena lebih besar 0, maka bernilai positif juga. Sedemikian sehingga jika X elemen interval I memenuhi sifat mutlak X dikurang C lebih besar 0 lebih kecil dari delta. Nah, maksudnya apabila kita memberi sembarang bilangan epsilon itu bernilai positif, deltanya juga bernilai positif, dan kita memenuhi sifat mutlak X dikurang C lebih besar 0 lebih kecil dari delta, maka berlakulah rumusnya Fx dikurang Fc per X dikurang C dikurang L di mana lebih kecil dari epsilon. Dalam kasus ini, kita katakan F memiliki turunan di C, dan kita tulis F aksen C untuk L. Dengan kata lain, turunan dari F pada C diberikan oleh limit. Maka rumus utama untuk limit adalah F aksen C sama dengan limit X menuju C, di mana Fx dikurang Fc per X dikurang C, asalkan limitnya ada. Nah, maksudnya adalah seperti yang kita ketahui, suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila fungsi tersebut kita masukkan fungsi limit kiri dan fungsi limit kanan, maka hasil penjumlahnya itu bernilai sama. Nah, agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal, di mana contohnya jika Fx sama dengan X2 untuk X elemen bilangan real, untuk sembarang bilangan real, maka kita masukkan rumus yang tadi, di mana F aksen C sama dengan limit X menuju C, di mana Fx dikurang Fc per X dikurang C. Nah, tadi kita ketahui fungsi Fx adalah X kuadrat. Maka Fx kita ganti menjadi X kuadrat, begitu pula dengan Fc, sehingga kita memperoleh limit X menuju C, di mana X kuadrat dikurang C kuadrat per X dikurang C, sama dengan limit X menuju C. X yang di sini kita ganti menjadi C, sehingga C ditambah C sama dengan 2C. Jadi hasil dari limitnya adalah sama dengan 2C. Jadi pada kasus ini fungsi f aksen terdefinisi pada semua bilangan real dan f aksen X sama dengan 2X untuk X elemen bilangan real. Teorema 6.1.2. Jika fungsi f memetakan pada interval I bilangan real, maka fungsi f itu kontinu di titik C. Untuk setiap X elemen interval I, tapi di sini X tidak sama dengan C, maka kita peroleh Fx dikurang Fc, di mana Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali limit X menuju C, di mana X dikurang C. Karena F aksen C ada, maka kita terapkan teorema 4.2.4 mengenai limit, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa limit X menuju C Fx sama dikurang Fc sama dengan limit X menuju C, di mana Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali limit X menuju C, di mana X dikurang C. Sehingga kita peroleh hasilnya F aksen C. F aksen C kita dapat dari limit X dikurang C, di mana Fx dikurang Fc per X dikurang C sesuai dengan definisi 6.1.1 dikali limit X dikurang C, di mana X dikurang C, X yang di sini kita ganti menjadi C. C dikurang C sama dengan 0, sehingga kita dapat menulisnya di sini 0. Jadi, F aksen C dikali 0 sama dengan 0. Oleh karena itu, limit X menuju C, Fx sama dengan Fc
sehingga terbuktilah fungsi f kontinu di titik C. Cukup sekian penjelasan dari definisi 6.1.1 dan teorema 6.1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.